warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan An-Nur, Prodi PKO. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu guru pada abad ke-21. Langsung saja. Isu guru pada abad ke-21 mencakup berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan saat ini. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenal beberapa isu tersebut. Yang pertama, teknologi dalam pendidikan, yaitu perkembangan teknologi telah mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Integrasi teknologi seperti komputer, internet, perangkat mobile, dan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas, aksesibilitas, dan efisien dalam pembelajaran. Namun, tantangannya adalah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif untuk mendukung tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesiapan profesional, yaitu guru perlu siap menghadapi perubahan dalam kurikulum atau metode pengajar dan tuntutan keterampilan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ekonomi global yang berubah dengan cepat. Ini melibatkan pengembangan keterampilan baru seperti literasi digital, keterampilan kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kesejahteraan guru, yaitu kesejahteraan guru meliputi aspek fisik, mental, dan emosional mereka. Beban kerja yang tinggi atau tekanan untuk mencapai standar yang ditetapkan dan tantangan dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja pribadi adalah masalah yang sering dihadapi. Yang keempat, keragaman dan inklusif. Guru dapat mengelola kelas yang semakin beragam dari segi budaya, bahasa, kebutuhan khusus, dan latar belakang sosial. Ini membantu pendekatan yang inklusif dan pemahaman mendalam dan kebutuhan individual siswa. Kelima, pendidikan inklusif, yaitu pentingnya memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, mendapatkan akses dan dukungan yang tepat dalam lingkungan pembelajaran. Hal ini melibatkan penyesuaian kurikulum, strategi pengajaran, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Yang keenam, penilaian berbasis kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian berbasis tes ke penilaian yang lebih berfokus pada penguasa keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. Guru perlu menggunakan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kemajuan siswa. Yang ketujuh, pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu pentingnya guru terus-menerus mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan, kursus, dan kolaborasi dengan sesama profesional. Ini membantu mereka tetap relevan dalam mengajar dan memenuhi tuntunan baru dalam pendidikan. Yang kedelapan, etika digital, yaitu mengajarkan siswa tentang penggunaan etis teknologi dan perilaku online yang aman. Guru juga harus menjadi panutan dalam mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab antar siswa. Yang kesembilan, kolaborasi dan keterlibatan komunitas, yaitu kolaborasi antar guru dengan orang tua siswa dan dengan komunitas lokal untuk mendukung pendidikan holistik dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk siswa. Yang ke-10, pendidikan lingkungan, yaitu peningkatan kesadaran akan berkelanjutan dan lingkungan hidup di dalam kurikulum pendidikan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga global yang bertanggung jawab. Itulah isu-isu yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam profesional mengajar di era modern yang memerlukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Adapun isu-isu guru pada abad ke-21 meliputi beberapa hal penting seperti
teknologi dalam pendidikan, yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman siswa dan efisien pengajaran. Yang kedua, kesiapan profesional, yaitu tantangan dalam mempersiapkan siswa untuk bekerja di dunia yang terus berubah dengan cepat, termasuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan zaman digital. Yang ketiga, kesejahteraan guru, yaitu masalah terkait tekanan kerja, keseimbangan kehidupan kerja pribadi, dan kesehatan mental guru. Yang keempat, keragaman dan inklusi, yaitu bagaimana guru mengelola keberagaman budaya, sosial, dan kebutuhan siswa dalam lingkungan belajar yang inklusif. Yang kelima, pendidikan inklusif, yaitu mempersiapkan guru untuk menyediakan pendidikan yang memenuhi kebutuhan siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Yang keenam, penilaian berbasis kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian berbasis tes ke penilaian yang berfokus pada penguasa keterampilan dan kompetensi siswa. Yang ketujuh, pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu pentingnya perkembangan keterampilan dan pengetahuan terbaru bagi guru untuk meningkatkan praktik mengajar mereka. Yang kedelapan, etika digital, yaitu mengajarkan etika guru kepada siswa dan menyediakan mereka dengan keterampilan untuk berpartisipasi dengan aman dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Yang keenam, kolaborasi dan keterlibatan komunitas, yaitu mendorong kolaborasi antar guru dengan orang tua dan dukungan komunitas untuk mendukung pendidikan yang baik yang holistik bagi siswa. Yang ke-10, pendidikan lingkungan, yaitu pentingnya memasukkan pendidikan tentang keberlanjutan dan lingkungan hidup dalam kurikulum sekolah. Isu-isu ini mencerminkan perubahan signifikan dalam tuntunan sosial, teknologi, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan pada abad 21, memerlukan pendekatan dan strategi yang inovatif dan adaptif pada guru. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru berkenaan dengan kemampuan mereka dalam mengenal karakteristik peserta didik dari berbagai aspek. Guru harus menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, memanfaatkan teknologi informasi, pengembangan peserta didik, berkomunikasi dengan baik, melakukan penilaian dan proses evaluasi hasil belajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu guru harus memiliki perasaan bangga menjadi seorang tenaga didik. Selain itu, guru harus memiliki integritas yang baik sehingga guru bisa mempengaruhi peserta didik sekaligus menjadi role model bagi siswanya maupun teman sejawat di sekolah. Karakter yang diharapkan muncul dalam kepribadian guru adalah yang pertama, jujur dan berakhlak mulia. Yang kedua, menampilkan pribadi yang konsisten dan berwibawa dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, memiliki etos kerja tinggi dan bertanggung jawab. Yang keempat, kode etik guru. Yang keempat, menjunjung kode etik profesi guru. Dan yang ketiga, kompetensi sosial. Guru harus memiliki kompetensi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan peran mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Kompetensi sosial tercermin dalam 4, yaitu yang pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminator. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Yang ketiga, dapat beradaptasi dimanapun berada. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan berbagai komunitas. Adapun yang keempat, kompetensi profesional.
Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengupdate dan menguasai materi pembelajaran. Kompetensi profesional terangkum menjadi 4, yaitu 1. Kemampuan guru dalam memahami prinsip-prinsip. Yang kedua, menguasai materi prinsip-prinsip kurikulum yang mendukung. Yang ketiga, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, mengembangkan materi pelajaran yang diampu. Selanjutnya, materi ajar, proses pembelajaran, hasil belajar. Materi ajar yang dibelajarkan kepada peserta didik berupa kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Cara membelajarkannya agar anak menguasai kompetensi atau di kelas dengan berbagai metode. Hasil berupa kompetensi yang dikuasai atau sikap yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dikemas dalam buku, LKS, dan bahan lainnya. Diajarkan di kelas oleh guru. Integrasi karakter, ulang atau tes, ujian atau penilaian sikap. Tersedia beragam beraneka bentuk, yaitu teks, video, audio, interaktif, game, AR, dan lain-lain secara online. Secara mandiri, siswa mempelajari sesuai kebutuhannya. Guru mendampingi dan mengarahkan. Selanjutnya, profil capaian kompetensi siswa dalam proses belajar bersumber dari jejak digital. 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Itulah tadi penjelasan dari isu-isu guru pada abad ke-21. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.